Coba deh bayangin, di ujung jari kita ini ternyata tersimpan sebuah kekuatan yang dahsyat kayak petir yang menyambar. Selamat datang, hari ini kita bakal buka rahasia dari tradisi Jawirul Hikmah, yaitu asmak jari petir. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget nih untuk kita sama-sama tahu kalau semua yang akan kita bahas ini sumbernya langsung dari kitab kuno Jawahirul Hikmah. Jadi keaslian ilmunya terjamin. Ini bukan sembarang pengetahuan loh. Sumbernya aja bilang kalau asmak jari petir ini adalah ilmu langkah yang paling diburu. Kenapa? Ya karena kekuatan dan potensinya yang luar biasa banget di dunia spiritual. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas apa itu ilmu langka ini, gimana cara membangkitkan kekuatan petir di dalam diri, menguasai tekniknya, terus gimana cara mewariskannya, dan yang paling penting, apa makna di baliknya buat kehidupan kita. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya ilmu langka ini diciptakan buat apa sih? Sumbernya jelas banget. Ilmu ini tuh dirancang khusus buat para penyembuh. Jadi, entah Anda seorang tabib, terapis, atau bahkan praktisi medis yang mau menambahkan katakanlah dimensi spiritual yang kuat ke dalam metode penyembuhan Anda. Nah, ini dia inti dari ilmunya. Tujuannya itu untuk membangkitkan kekuatan petir yang terpendam di dalam diri kita, yang nantinya bisa disalurkan dengan sangat mudah cuma lewat gerakan jari untuk menyembuhkan dan juga melindungi. Sekarang kita sampai ke pertanyaan terpenting. Gimana caranya membangkitkan kekuatan petir ini? Mari kita bahas jalan menuju penyelarasan. Kuncinya ada di satu proses yang disebut penyelarasan. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak kita lagi nyetel frekuensi radio. Anda menyelaraskan energi asmak ini dengan tubuh dan jiwa sampai jadi satu kesatuan yang nyambung lamat. Dan inilah kunci pembukanya. Sebuah asmak suci yang berbunyi, Ahada Rojatun Rodayail Wanar. Wirid inilah yang jadi pusat dari keseluruhan ilmu ini. Nah, disinilah letak keseriusannya. Untuk penyelarasan awal, asmak ini nggak dibaca sekali atau dua kali, tapi 313 kali. Angka ini bukan angka biasa ya, ini adalah simbol fokus, dedikasi, dan kesiapan kita buat menerima energi yang dahsyat ini. Begitu kekuatan petir ini aktif, Anda pasti bakal kaget betapa sederhana dan universal cara pakainya. Yuk, kita bedah teknik jari petir ini. Metodenya itu luar biasa simpel, cuma 3 langkah inti. Pertama, tunjuk targetnya. Kedua, baca asmaknya 7 kali. Dan yang ketiga, ini kuncinya. Lakukan sambil menahan napas. 3 langkah ini berlaku untuk semua kegunaan ilmunya, tanpa kecuali. Mungkin Anda bertanya-tanya, masa sih satu teknik sesederhana ini bisa diaplikasikan untuk begitu banyak hal? Nah, mari kita lihat betapa serbagunanya ilmu ini. Cakupannya luas banget, mulai dari penyembuhan medis dan non-medis, menetralisir energi negatif di suatu tempat, menghancurkan jin pengganggu, bikin pagar gaib pelindung, sampai mengisi media kayak air atau minyak dengan energi penyembuhan. Semuanya pakai satu metode inti yang sama tadi. Tentu saja, ilmu sehebat ini punya rantai transmisi yang sakral. Ilmu ini nggak berhenti di satu orang, tapi diwariskan untuk menjaga kekuatannya tetap hidup dan murni. Prosesnya itu disebut tawasul. Ini bukan cuma doa biasa ya. Ini adalah cara untuk minta izin dan menyambungkan diri dengan seluruh mata rantai guru-guru spiritual dalam silsilah ilmu ini. Semacam adab dan penghormatan sebelum mewariskan ilmunya. Coba lihat silsilahnya. Luar biasa sekali kan? Dari para nabi, wali-wali agung, sampai ke raja-raja Mataram. Ini menunjukkan betapa dalamnya akar spiritual ilmu ini. Lewat tawasul, seorang praktisi itu terhubung ke dalam rantai energi suci yang nggak pernah putus. Setelah tawasul selesai, prosesnya ditutup dengan pembacaan asmak sebanyak 7 kali. Nah, di momen inilah, transfer energi dan izin untuk menggunakan ilmu ini secara resmi diturunkan ke murid atau mungkin pasien. Lalu, setelah kita menguasai semua teknik ini, apa tujuan tertingginya? Apa sih makna paling dalam di balik asmak jari petir ini? Nah, ini dia pesan utamanya. Ilmu ini bukan cuma sekedar alat, tapi sebuah pedoman hidup. Semacam jangkar kekuatan batin untuk kita gunakan dalam menghadapi semua tantangan. Bukan cuma untuk menolong orang lain, tapi yang terpenting untuk diri kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Kalau penjelasan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk klik tombol suka, bagikan, dan juga subscribe. Dukungan Anda sangat berarti buat kami untuk terus menggali khazanah pengetahuan unik lainnya.
Sebagai penutup, saya mau tinggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Gimana sebuah kekuatan yang disalurkan cuma lewat jari dan napas yang ditahan ternyata bisa mengubah total cara seorang penyembuh bekerja? Ini adalah perenungan mendalam tentang kekuatan niat, energi, dan keajaiban penyembuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan.